Ketidakadilan akses ketenagakerjaan bagi perempuan. Anggota kelompok. Nama, Fadila Latifah. NIM, A5102102228. Asal, Sragen. Nama, Syifa Branintianastiti. NIM, A5102102229. Asal, Boyolali. Nama, Denada Nuraini. NIM, A5102102232. Asal, Boyolali. Nama, Anissa Husnul Fatimah. NIM, A5102102448. Asal, Sragen. Sustainable Development Goals, SDGs, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satunya kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender di ASEAN. Posisi Indonesia di antara negara ASEAN lainnya dapat dilihat dalam laporan The Global Gender Gap Report. Dilansir WEF, pada 2017, Indonesia bertengger di peringkat 6 dengan indeks sebesar 0,691. Indonesia kalah oleh Filipina yang berada di puncak dengan skor 0,790. Studi pembanding lain menyebut, capaian yang Filipina raih termasuk menonjol di Asia, selain Singapura. Bahkan, Indonesia kalah oleh Laos dan Vietnam juga. Sementara di dunia, peringkat Indonesia berada di urutan 84 dari 144 negara. Pada penilaian tersebut, skor 1 menandakan keadaan paritas atau kesetaraan, sementara skor terendah, 0, menunjukkan ketidaksetaraan. Meski masih kalah dari negara lain, indeks yang kini Indonesia capai adalah peningkatan. Dalam satu dekade, terlihat ada tren peningkatan indeks. Dari 0,647 pada 2008 menjadi 0,661 pada 2013. Gap gender di Indonesia semakin berkurang sejak 2015, tapi pemenang tetaplah Filipina. Mengapa demikian? Kalah saing dari Filipina berdasarkan data 4 subindeks, Filipina ternyata berhasil dalam capaian pendidikan. Nilainya bahkan sempurna, skor 1. Negara itu juga berhasil dalam indeks kesehatan dan keberlangsungan hidup, meski beda tipis dengan Indonesia, Filipina 0,979 dan Indonesia 0,976. Pekerjaan rumah Indonesia terletak pada subindeks partisipasi dan peluang ekonomi. Ada rentang yang cukup besar antara nilai Indonesia dan Filipina. Indonesia sebesar 0,610 dan Filipina 0,764. Dengan kata lain, Filipina lebih berhasil dalam mendorong peran perempuan di sektor ekonomi. Filipina juga ternyata punya skor yang lebih tinggi pada subindeks pemberdayaan politik. Apabila melihat tren peningkatannya, laju dua subindeks itu masih cenderung lambat. Sejak 2008 hingga 2017, skor subindeks partisipasi dan peluang ekonomi Indonesia hanya naik 0,039. Begitu pula pada subindeks pemberdayaan politik. Penyebab ketidakadilan akses ketegangan kerjaan bagi perempuan. 1. Tingkat pendidikan. Ketidakmerataan pendidikan di tanah air disebabkan oleh beberapa faktor penting yang kemudian menjadi penyebab timbulnya kesenjangan khususnya pada kaum perempuan sehingga banyak anak-anak khususnya kaum perempuan mengambil jalan pintas dengan putus sekolah dan berdiam di rumah membantu tugas orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga bahkan berkebun. Faktor penyebab kesenjangan. A. Cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan hanya mengurusi tugas rumah tangga. B. Kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pendidikan. C. Keselamatan kaum perempuan jika jauh dari pengawasan orang tua. D. Ekonomi masyarakat yang lemah. E. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. 2. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non-formal, atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. 3. Diskriminasi. Eksklusivitas di bidang kerja tertentu. Diskriminasi gender merupakan perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi pengalaman hidup suatu individu. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, daring, diskriminasi kelamin merupakan pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan pembedaan jenis kelamin. 4. Stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif. Adanya stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif dibandingkan pria, karena harus cuti melahirkanlah,
belum lagi kalau harus cuti karena anak sakit, DLL. Selain itu, tingkat masih ada banyak eksklusivitas di bidang kerja tertentu yang mengutamakan pria, sehingga bidang pekerjaan untuk perempuan tidak banyak. Ditambah, banyak perempuan yang tingkat pendidikannya tidak setinggi pria. 5. Budaya patriarki. Patriarki dinilai sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. 6. Tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga. 7. Pola asuh terhadap anak perempuan. 8. Ekspektasi sosial untuk masuk tidak masuk ke dunia kerja. Kondisi pekerja perempuan Indonesia dalam Susenas 2015, tercatat bahwa 80% perempuan yang menikah muda hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Padahal, pendidikan yang rendah ikut memperkecil peluang dalam meningkatkan kesejahteraan yang diraih melalui bekerja. Sedikit catatan, kesempatan anak, khususnya perempuan, untuk masuk dalam gelanggang kerja formal lebih rendah. Sebagai gambaran, gap tingkat partisipasi angkatan kerja, TEPAK, laki-laki dan perempuan terbentang cukup jauh. Selama 9 tahun, TEPAK laki-laki ada di kisaran 80%, sementara TEPAK perempuan hanya di 50%. Angka yang stagnan ini menunjukkan bahwa ekosistem kerja bagi perempuan tak kunjung membaik. Belum lagi persoalan diskriminasi upah. Pekerja perempuan selalu dibayar lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Misalnya, data keadaan pekerja di Indonesia, Februari 2019 mencatat rata-rata pendapatan pekerja laki-laki dalam sebulan mencapai 2,7 juta rupiah. Sedangkan pendapatan pekerja perempuan hanya 2,1 juta rupiah. Untuk persoalan ini, ada beberapa faktor yang ikut berpengaruh. Pertama, perempuan cenderung bekerja di industri berupah rendah. Kedua, jumlah perempuan di jajaran senior lebih sedikit. Ketiga, kemungkinan perempuan bekerja paruh waktu lebih tinggi. Solusi ketidakadilan akses ketegangan kerjaan bagi perempuan. 1. Memberikan kesetaraan gaji. 2. Mengubah strategi pererutan untuk meningkatkan keragaman gender. 3. Mendukung fleksibilitas kerja dan work-life balance. 4. Terapkan kebijakan yang tegas terhadap pelecehan di tempat kerja. 5. Beri kesempatan yang sama untuk pemimpin wanita. 6. Selalu mempertimbangkan dampak dari perkataan yang hendak dikeluarkan. 7. Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. 8. Melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam lainnya, sesuai dengan undang-undang nasional.